Rakyat Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura menolak dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di Benteng Dulsten Saparua. Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran sehingga rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku berakhir dengan menyerahnya Patimura kepada Presiden Limas Petersen setelah Patimura dan teman-temannya diadili di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817 dihukum mati di depan benteng New Victoria. Mereka gugur sebagai pahlawan dalam membela rakyat yang tertindas. Yang kedua adalah Perang Patri. Perang Patri diawali dengan konflik antara kaum Patri dengan kaum Adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum Adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Patri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum Adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Patri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung sekitar tahun 1821 sampai 1838. Sekitar tahun 1833 atau menjelang tahun-tahun akhir perang, Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak kaum Patri dan kaum adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang didukung oleh pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapannya, perlawanan pasukan Diponegoro mulai melemah. Pada akhirnya Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang besar. Perang Bali tahun 1848 sampai 1908, perjuangan rakyat Bali melawan pemerintahan kolonial Belanda. Raja Buleleng tidak menghiraukan protes tersebut sehingga menyebabkan terjadinya perang Jagaraga yang dimulai 2 tahun kemudian. Dalam pertempuran pertama, Belanda mengalami kegagalan. Baru pada pertempuran kedua dipimpin Mayor Jenderal Alfie Michaelis. Setelah Belanda menguasai Buleleng, Belanda berambisi menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya di Bali. Dalam puputan Badung ini dilakukan dengan cara yang unik, yaitu laki-laki, perempuan, dan anak-anak berpakaian serba putih dan membawa keris atau tombak menyerbu tentara Belanda yang bersenjata lengkap. Dalam peristiwa tersebut, Belanda mendapat perlawanan
dinamakan dengan Balikan Bongaya. Dalam peristiwa tersebut, raja dan seluruh kerabat kerajaan gugur. Dengan dikuasainya kerajaan Kelungkung, pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai Pulau Bali. 5. Perang Banjar. Di Kalimantan juga terjadi perjuangan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Belanda mulai masuk ke wilayah Banjarmasin pada masa pemerintahan Sultan Adam. Pada tahun 1850 terjadi permusuhan di antara keluarga kerajaan. Belanda ikut campur tangan dalam kehidupan politik kerajaan dengan cara mengadu domba antar keluarga sultan. Di kerajaan Banjarmasin ada 3 kelompok yang saling berebut kekuasaan, yaitu 1. Kelompok Pangeran Tami Cidilah atau cucu Sultan Adam.